Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, amin. Welcome to my YouTube channel, selamat datang di channel YouTube saya. Well everyone, today I want to share about something. Jadi pada hari ini saya ingin berbagi terkait dengan sesuatu yang baru begitu ya, jadi something new ya. What is it? Ya, apa itu untuk sesuatu yang barunya? Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan bahasa gaul begitu ya. Oke everyone, jadi bahasa gaul begitu ya, itu tentu cukup penting ya, dikarenakan beberapa fungsi dari bahasa gaul, yaitu yang pertama adalah dapat memahami budaya dari asal bahasa tersebut begitu ya. Dan yang kedua adalah dapat berkomunikasi dengan penutur asli dari bahasa gaul tersebut secara lebih efektif begitu ya. Nah teman-teman semua, apakah mengetahui contoh dari bahasa gaul yang dimiliki oleh bahasa Indonesia? Tentu saja ya teman-teman sudah mengetahui ya terkait dengan beberapa contoh untuk bahasa gaul yang dimiliki oleh bahasa Indonesia ya. Beberapa di antaranya yaitu ada halu, ambiar, pansos, slow, dan lain sebagainya ya. Itu merupakan bahasa gaul yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Nah teman-teman, apakah mengetahui untuk bahasa gaul di dalam bahasa Inggris? Nah teman-teman, bahasa gaul itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan slang begitu ya. Nah teman-teman semua, apakah mengetahui untuk contoh-contoh bahasa gaul atau slang di dalam bahasa Inggris? Silahkan sekali untuk dituliskan di kolom komentar ya. So today I want to share about 9 common English slang words in conversation ya, atau 9 kata-kata slang bahasa Inggris yang umum di dalam percakapan begitu ya. Oke everyone, apa saja untuk slang di dalam percakapan yang umum begitu ya, digunakan oleh para penutur asli atau native speaker? Are you ready to join this topic today? Apakah siap untuk bergabung ke dalam topik ini? Baik everyone, let's get started into the core of my topic today. Nah teman-teman, sebelum saya menyebutkan beberapa slang yang ada di dalam percakapan atau yang umum digunakan oleh penutur asli, pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan ya terkait dengan definition of slang atau pengertian dari slang. Nah, untuk definisi yang pertama adalah slang is a very informal language that is usually spoken, not written ya. Bahasa gaul atau slang merupakan jenis bahasa yang sangat tidak resmi yang biasanya hanya diucapkan, bukan ditulis. Nah, itu untuk definisi yang pertama ya teman-teman. Kemudian untuk definisi yang kedua adalah slang refers to informal vocabulary words that aren't typically found in the dictionary. Slang mengacu pada kosakata yang tidak resmi yang biasanya tidak ditemukan di dalam sebuah kamus. Nah, hal lain yang perlu diketahui terkait dengan slang teman-teman ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa slang can help people to understand the culture and communicate with native speaker more effectively. Jadi slang atau bahasa gaul ini dapat membantu orang-orang ya untuk memahami terkait dengan budaya ya, dan juga membantu untuk berkomunikasi dengan penutur asli secara lebih efektif. Nah, itulah terkait dengan definisi dan juga hal yang setidaknya perlu diketahui terkait dengan slang atau bahasa gaul. And welcome to 9 common English slang words in conversation. Untuk yang pertama adalah what's up ya. Nah, pasti teman-teman sering kali menggunakan WhatsApp ya, atau kata WhatsApp ini begitu ya, di dalam percakapan bahasa Inggris begitu ya. Nah, WhatsApp ini juga dapat dikategorikan sebagai slang atau bahasa gaul di dalam bahasa Inggris. Untuk artinya sendiri adalah hey atau what are you doing? Apa yang
kamu lakukan, begitu ya. Nah, untuk penggunaannya misalkan, "Hey Tom, what's up?" Not much ya. Nah, untuk slang yang kedua yaitu I feel you. Nah, menurut teman-teman, untuk maksud atau meaning dari slang atau bahasa gaul I feel you ini apa? Nah, baik. Jadi untuk artinya adalah I understand and empathize with you, atau aku mengerti dan berempati terhadap kamu, ya. Untuk contoh penggunaannya adalah I feel you. That was really unfair, ya. Nah, jadi untuk maksudnya adalah aku mengerti dan aku berempati terhadap kamu, begitu ya. Karena hal tersebut itu benar-benar tidak adil, seperti itu. Untuk slang yang ketiga atau bahasa gaul yang ketiga yaitu I get it, ya. I get it, ya. Maksudnya adalah I understand atau aku mengerti, seperti itu ya. Contoh kalimatnya yaitu I get it now. Thank you so much for explaining that. Jadi, saya sekarang mengerti. Terima kasih sekali sudah menjelaskan hal tersebut. Nah, untuk bahasa gaul yang keempat atau slang yang keempat adalah same here. Meaningnya adalah atau artinya adalah I agree atau aku setuju, ya. Untuk contoh penggunaannya adalah I'm having a hard time to study for this exam. Same here, ya. Artinya adalah saya memiliki waktu yang sulit belajar untuk ujian ini. Aku setuju. Selanjutnya, untuk bahasa gaul atau slang yang kelima adalah my bad, ya. Artinya adalah my mistake atau kesalahan aku, begitu ya. Dan untuk penggunaannya adalah my bad. I didn't mean to do that, ya. Kesalahan aku, saya tidak bermaksud untuk melakukannya. Kemudian, untuk slang atau bahasa gaul yang keenam adalah you bet, ya. You bet artinya certainly atau tentu, dan juga you're welcome atau sama-sama. Nah, untuk contohnya adalah thank you so much for the jacket, Tom. You bet, Sally. Terima kasih sekali untuk jaketnya, Tom. Sama-sama, Sally. Selanjutnya, untuk bahasa gaul yang ketujuh atau slang yang ketujuh adalah no biggie, ya. Untuk artinya adalah it's not a problem, itu bukan sebuah masalah, ya. Untuk penggunaannya adalah Tom, thank you so much for tutoring me. No biggie, Sally, ya. Tom, terima kasih sekali sudah mengajariku. Itu tidak masalah, Sally. Untuk bahasa gaul yang ke-8 atau slang yang ke-8 adalah dope. Untuk artinya apa? Dope is used as an adjective to mean cool, awesome, and great, ya. Jadi dope ini digunakan sebagai kata sifat yang berarti keren, menakjubkan, dan luar biasa. Nah, untuk contohnya adalah Rihanna's new album is dope, ya. Jadi untuk album baru Rihanna, ya, adalah luar biasa atau menakjubkan atau keren, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk bahasa gaul atau slang yang terakhir atau yang ke-9 adalah GOAT, ya. It is acronym for greatest of all time, ya. Jadi untuk GOAT ini itu merupakan singkatan dari greatest of all time atau yang terbesar sepanjang masa atau yang luar biasa sepanjang masa. Pronounce exactly like the animal. Jadi diucapkannya yaitu sama seperti GOAT untuk binatang, seperti itu ya. GOAT should only be used to talk about someone who truly is the greatest of all time. Nah, jadi untuk GOAT di sini itu sebaiknya hanya digunakan untuk
berbicara terkait dengan seseorang yang betul-betul memang luar biasa sepanjang masa begitu ya. Nah, untuk contohnya adalah Kobe is the GOAT ya. Kobe merupakan seseorang yang luar biasa sepanjang masa. Oke, everyone. Jadi pada hari ini kita membahas tentang bahasa gaul begitu ya di dalam bahasa Inggris. Jadi ada 9 bahasa gaul ya atau slang yang umumnya digunakan di dalam percakapan ya, seperti yang sudah kita bahas, yaitu ada what's up, I feel you, I get it, I'm here, no biggie, dan lain sebagainya. Okay everyone, I think that's all enough for today's video ya. Saya rasa cukup sekian untuk video pada hari ini atau pada kesempatan kali ini. I hope you can gain some benefits from this video. Saya harap teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya begitu ya dari video ini. Okay? Everyone, thank you so much for your attention. Terima kasih sekali teman-teman atas perhatiannya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.